Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min syururi anfusina wasayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتصف بالمكارم كبارا وصبيا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الذين يحسنون إسلامهم ولم يفعلوا شيئا بريا. أما بعد فيا عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز من آمن واتقى. ثم قال الله تعالى في كتابه العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال في آية أخرى ولئن سألتهم ليقولن إنما نحن نخوض ونلعب Apabillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang mana sampai hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk datang tempat yang mulia ini, di hari yang mulia ini, bersama dengan orang-orang yang insya Allah muliakan untuk melaksanakan solat fardu Jum'ah berjamaah. Kemudian selawat beserta salam senantiasa kita kirimkan dan tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kerabatnya, para sahabat dan orang-orang Islam yang beriman yang senantiasa setia mengikuti sunnahnya. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah, di dalam surah At-Taubah ayat yang ke-65 dan 66, Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang satu di antara sifat orang munafik. Ketika mereka atau ketika kamu bertanya kepada mereka, wahai Muhammad, kenapa kalian melakukan hal ini? Maka mereka akan menjawab, la yakulunna, kami itu hanya nahudu, bersenda gurau, wa nal'abu, bermain-main saja Rasulullah. Kemudian Rasulullah katakan, apabillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastazi'un. Apakah kalian begitu beraninya mempermainkan, bersenda gurau, mengejek Allah, ayat-ayatnya, tanda-tanda kebesarannya dan Rasulnya. Fala ta'taziru, maka janganlah kalian minta maaf karena kalian sudah menjadi kafir. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tabrani, hadis ini berasal dari sahabat Nabi Ibnu Umar, kemudian Muhammad bin Ka'ab, kemudian Qatadah, Allah meridai mereka. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan kaum muslimin, orang-orang yang beriman,
Dan ternyata di situ juga ada orang-orang munafik. Tapi mereka tidak menampakkan kemunafikannya. Mereka sembunyikan kemunafikan mereka. Jadi orang tidak tahu, jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika mereka sedang dalam perjalanan, yaitu perang Tabuk. Kemudian di saat mereka sedang beristirahat, di saat mereka sedang melepaskan kepenatan mereka, maka ada saja yang berkata, ucapannya adalah, lihatlah orang ini, si pembaca Al-Quran ini, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beserta dengan yang setia dengannya. Ini adalah orang-orang yang tukang bohong. Ini adalah orang-orang yang pengecut. Ini adalah orang-orang yang perutnya buncit. Ini adalah orang-orang kalau ketemu musuh mereka pasti lari. Lihatlah orang-orang ini. Maka ketika ada seorang sahabat bernama Auf bin Malik mendengar ucapan mereka ini, maka beliau ingin melaporkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena telah mengejek Rasulullah, karena telah mengejek orang-orang beriman dengan mengatakan tukang bohong, perut buncit, suka makan yang haram. Kemudian kalau ketemu musuh pasti lari, pengecut orang-orang ini. Sebelum Auf bin Malik menyampaikan, sebenarnya Allah sudah mewahyukan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa ada sekelompok orang yang mengejekmu, mengejek orang-orang beriman, mengejek sahabat-sahabatmu, yang mereka berjuang karena Allah Subhanahu Wa Taala dan karena mencintai Rasulnya. Tapi diejek oleh orang-orang ini. Maka ketika berita itu diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik itu sudah disampaikan Allah melalui wahyunya maupun yang disampaikan oleh Auf bin Malik, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghampiri orang ini sambil orang-orang munafik ini terkatung-katung, tersenandung batu. Karena ketika melihat Rasulullah menuju kepadanya, mereka ketakutan, ketar-ketir jemaah. Ternyata mereka takut juga, ketar-ketir. Maka ketika itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menghiraukan kaki mereka yang tersandung batu tersebut, maka Rasulullah berkata kepada mereka, maka turunlah firman Allah surah At-Taubah ayat 65-66 ini. Wala in sa'altahum, ketika engkau bertanya kepada mereka, kenapa kalian melakukan ini? Maka mereka menjawab, nahnu na'khudu wa nal'abu. Kami hanya sekedar bersenda gurau saja ya Rasulullah. Kami sekedar bermain-main saja, melepaskan kepenatan. Kami tahu nggak mungkinlah kalian ini berbohong. Kami tahu nggak mungkinlah kamu tukang tipu. Kami tahu kalian nggak mungkinlah orang-orang pengecut. Kami senda gurau saja, melepaskan kepenatan. Tapi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian sudah mengejek saya, mengejek Allah, mengejek Rasulnya. Ini nggak boleh dimain-mainkan. Ajaran agama ini nggak boleh dimainkan. Rasulullah itu simbol. Karena kalau menghina Rasulullah berarti menghina Allah. Berarti menghina ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah. Ini nggak boleh diejek-ejek. Ini nggak boleh dipermain-mainkan. Begitulah seolah-olah Rasulullah ingin menyampaikan kepada orang-orang munafik ini. Dan akhirnya mereka minta maaf. Tapi kata Allah, fala ta'taziru, jangan kalian minta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian sudah menjadi orang kufur, orang kafir. Tidak boleh minta maaf lagi kalian. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kata orang sejarah itu terulang kembali. Pelakunya berbeda tapi modusnya sama. Sekarang ini banyak orang-orang yang ketika mereka sudah diketahui bahwa mereka itu bersalah, bahwa mereka itu mengejek, mereka berkata apa? Kami bersenda gurau saja, kami bercanda saja, kami bermain-main saja. Nggak ada maksud untuk menghina. Sudah diketahui, sudah ketahuan, pasti begitu jawabannya.
Dan ini yang sekarang yang kita rasakan, jemaah yang dimuliakan Allah, ketika ada saja orang yang mengejek, yang takut dengan Islam ini, yang takut dengan perkembangan kemajuan Islam juga, maka banyak yang mengatakan, kami hanya bermain-main saja, bersenda-senda gurau saja. Ketika ada yang menghina, ketika ada yang mencaci, tapi ketika itu tidak diprotes, ketika itu tidak ada kritikan, maka mereka tidak minta maaf. Mereka tidak mengatakan kami tidak bermain-main atau sedang bersenda gurau, tidak. Tapi ketika ketahuan itu baru mereka berkata kami bermain-main, bersenda gurau. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, apa yang dialami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah langsung tidak menyapa mereka ini dan membiarkan orang-orang ini sampai orang-orang ini meminta maaf kepada Rasulullah. Maka kata Rasulullah dalam ayat ini, fala ta'taziru, kalian enggak perlu minta maaf. Karena kalian tahu, sadar kalian itu mengejek, kalian menghina, kalian takut dengan agama ini, kalian fobia dengan syariat ini. Maka kalian berusaha untuk memasukkan pemahaman-pemahaman kepada sahabat-sahabat saya, kepada orang-orang yang beriman yang setia ini. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, biasanya orang-orang seperti ini di akhir mereka akan minta maaf. Apakah kita beri maaf? Rasulullah tak maafkan. Namun bagaimana cara kita jemaah yang dimuliakan Allah menghadapi orang-orang yang seperti ini? Di depan kita baik gitu. Di belakang kita dia menceritakan kita yang enggak-enggak. Dibilanglah kita tukang tipu, padahal kita baik sama dia. Dibilanglah kita orang yang tidak taat kepada agama, macam-macam lah. Depan kita baik luar biasa. Maka jangan kita berteman dengan orang seperti ini. Karena memang di dunia ini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Allah dalam surah Az-Zukhruf ayat 67, al-akhilla yauma izin ba'duhum li ba'd aduwan illal muttaqin. Orang yang berteman itu di dunia ini tidak ketahuan, jemaah. Yang ketahuan itu nanti di akhirat. Karena orang yang berteman di dunia ini bukan atas dasar ketakwaan dan amal soleh, maka itu akan saling bermusuhan kelak di akhirat. Maka kita pandai-pandailah melihat orang-orang yang di sekitar kita. Jangan duduk bersama mereka ketika mereka mengejek Allah, mengejek Rasulnya, mengejek syariat ini, mengejek agama ini. Tegaskan di dalam surah An-Nisa ayat 140, waqad nazala alaikum an idza sami'tum bi ayatillah yukbaru biha wa yastahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi hadisin ghairi. Izan innakum misluhum. Kalau ada orang-orang yang ngejek-ngejek Allah, ngejek Rasulnya, ngejek-ngejek syariatnya, ngejek-ngejek ayat-ayat kebesaran Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ingkari ayat-ayat itu, jangan duduk bersama orang ini. Jauhi mereka. Tinggali mereka. Itu solusinya. Jangan duduk sampai mereka merubah topik mereka, sampai mereka merubah tema pembicaraan mereka. Kalau tidak, innakum izan misluhum. Kalian sama seperti mereka, kata Allah. Jadi duduk dengan orang seperti ini, diam kita begitu saja, nggak pergi, nggak beranjak kita, pasti kena kita itu, terpengaruh. Maka jauhi orang-orang ini. Itu caranya jemaah dengan Allah. Jangan duduk bersama-sama, jangan sampai pula kita bersenda gurau pula dengan mereka, mengiyakan pula apa yang mereka katakan. Nauzubillah, innakum izan misluhum, kata Allah. Kalian sama seperti mereka berarti. Dan samanya apalagi? Innallaha jami'ul munafiqina fi nari jahannam. Maka Allah akan kumpulkan sama-sama mereka, kita dengan mereka di dalam api neraka. Nauzubillah, nauzubillah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang sedang kita alami hari ini, saat ini, ada orang-orang yang berupaya mengejek-ngejek agama ini, mengejek keyakinan kita, mengejek akidah, mengejek Allah dan Rasul, dan tanda-tanda kebesaran Allah, dan di akhir ucapannya dia minta maaf dan dia berkata bersenda gurau. Maka jemaah yakinkan pada diri kita, kita tidak berteman dengan orang ini. Jauhi mereka. Kalau tidak, maka kita sama dengan orang-orang seperti itu. Solusinya kita. Gak usah kita viralkan postingnya, gak usah kita share-share yang diucapkannya. Karena kalau kita share,
Tapi mungkin untuk memberikan pelajaran kepada saudara kita, hati-hati dengan postingan orang ini, mungkin bolehlah. Tapi kalau kita mendukungnya, membelanya, dan mengiyakan, dan bahkan mengatakan, inilah cara berpikir yang kita bolehkan, atau ini kebebasan berpendapat, tapi dia mengejek kebesaran Allah, mengejek syariat ini, maka itu perbuatan yang salah dan itu perbuatan orang-orang yang munafik. Nauzubillah, summa nauzubillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemampuan istiqomah kita kepada agama ini, syariat ini. Kemudian Allah berikan jaga hati kita, jaga lisan kita, jaga pertemanan kita, dan insyaallah mudah-mudahan kita senantiasa diberikan, dianugerahi oleh Allah teman yang bertakwa, teman yang beramal soleh, teman yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabir ya ulil albab la'allakum tuflihun.